Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya, kita harus sangat bersedih ya. Sampai hari ini kita masih mendengar bahwa perang itu masih berlangsung dan sudah hampir 3.000 orang tewas. Dan yang tewas itu sebagian besar adalah warga sipil di Palestina maupun di Israel. Dan ini semua terjadi karena menurut saya minta maaf sekali untuk menggunakan kata-kata ini, tapi tindakan yang sangat bodoh dari Hamas. Ya, saya spesifik menyebutnya Hamas ya. Yang menyerang Israel pertama itu bukan Palestina, melainkan Hamas. Pada 7 Oktober itu Hamas tanpa hujan, tanpa angin, menyerang Israel dengan ribuan roket. Mereka juga menyerang dengan tenaga-tenaga darat ya, dengan tentara darat maksud saya, menyerbu ke masyarakat sipil, menembaki dari jarak dekat warga sipil Israel. Yang tewas itu ada laki-laki, ada perempuan, anak-anak, orang tua, dan mereka itu semua tanpa dibekali dengan senjata ya, warga sipil ini tentu saja. Jadi itu betul-betul pembunuhan yang di luar kemanusiaan. Apapun alasannya. Apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Memang kemudian serangan balik dari Israel itu juga di luar peri kemanusiaan. Mereka membombardir daerah Gaza itu, dan yang jadi korban adalah warga sipil yang nggak ada perlindungan sama sekali. Padahal kan yang bersalah itu bukan warga sipil Palestina, yang bersalah itu adalah Hamas. Nah, karena itu kita harus berharap bahwa masyarakat dunia ini bersama-sama meminta agar baik Israel maupun Hamas untuk segera menghentikan perang. Jangan lagi saling serang. Tapi memang saya tidak habis mengerti kenapa Hamas melakukannya. Hamas pasti tahu dengan serangan balik yang akan luar biasa dari Israel. Dan dia pasti tahu bahwa yang akan menjadi korban dari serangan balik Israel itu adalah warga sipil Palestina. Saya sampai menyangka bahwa menduga-duga berspekulasi bahwa itu sengaja dilakukan oleh Hamas untuk membangkitkan kemarahan Israel agar Israel menyerang Palestina dan kemudian dunia akan sama-sama mengutuk serangan balik dari Israel tersebut. Ya, jadi saudara, inilah Israel. Ya, jadi dia sudah mengultimatum. Jadi untuk menjawab Ade Armando tadi, ya, jadi Israel ya supaya tidak memakan korban masyarakat sipil dari serangan darat udara yang dilakukan Israel, Israel sudah mengultimatum supaya warga Gaza segera meninggalkan, ya, dan biarkanlah Hamas di situ sendirian. Karena Israel hanya fokus untuk menghantam Hamas, bukan masyarakat Gaza. Jadi masyarakat yang keluar akan selamat. Tapi masyarakat yang tidak keluar berarti sebenarnya mereka pendukung Hamas. Atau mereka sebenarnya Hamas, kawan-kawannya. Jadi Israel sudah mengultimatum 1,1 juta warga Gaza segera meninggalkan medan pertempuran. Ya, biarkanlah Gaza perang terbuka dengan Israel. Tapi memang Hamas ini benar-benar pengecut ya. Bahkan mereka saat ini karena takut di apa namanya serang oleh Israel, mereka menyuruh warga Gaza jangan tinggalkan Gaza. Ya, kenapa? Mereka selama ini Hamas ini kan bersembunyi di bawah ketiak ya masyarakat Gaza. Jadi kalau masyarakat Gaza pergi maka mereka akan mati konyol. Bukan hanya itu. Selain mereka melarang supaya warga Gaza meninggalkan Gaza, Hamas ini juga kawan-kawan apa namanya uh, menangkap ya atau menyandra anak-anak Israel. Ya, saya melihat videonya mengerikan. Jadi tujuan mereka ya supaya Israel tidak berani menyerang kem-kem mereka. Dan inilah pengejutnya si Hamas, ya teroris Hamas ini kawan-kawan. Dan ya saya dapat berita tadi, kawan-kawan lagi-lagi kita menginginkan perdamaian. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu ulasan dari Bang Ade Armando dan juga dari Bang Pavel. Oleh karena itu silahkan berikan tanggapan kalian ya. Kemudian yang lagi ramai diperbincangkan beberapa jam belakangan adalah terkait dengan Israel perintahkan warga Gaza untuk segera pergi meninggalkan kota. Bahkan di sini diuraikan jangan mau dijebak oleh Hamas. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, dalam uraian yang lain juga dikabarkan bahwa Hamas minta warga Palestina jangan gubris Israel, tetap di Gaza. Jadi ini dia situasinya Bapak Ibu ya. Dari pihak Israel minta agar warga meninggalkan kota Gaza, tetapi dari pihak Hamas minta
ya agar warga Palestina tidak menggubris ya terkait dengan himbauan dari Israel untuk meninggalkan kota Gaza. Jadi memang situasinya demikian Bapak Ibu ya, dan saya pikir apa yang kemudian dilakukan oleh pihak Israel ini sesuatu yang juga perlu diperhatikan ya, karena begini Bapak Ibu ya, dari beberapa hari belakangan ini dan juga banyak informasi yang sudah beredar ya di media sosial ini, yang menjadi korban atas situasi Israel, Palestina ataupun Hamas dalam hal ini adalah masyarakat biasa ya. Ini sudah ribuan kawan-kawannya, sudah ribuan yang kemudian menjadi korban atas baik dari ya pihak ketika Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel, dan ketika kemudian pihak Israel melakukan serangan balasan terhadap Hamas. Jadi memang situasinya seperti itu. Lalu kemudian apa pesan yang kira-kira bisa kita lihat ya terkait dengan upaya Israel yang memberikan kesempatan kepada warga Gaza agar segera meninggalkan kota Gaza? Saya pikir ini sesuatu yang memang perlu diperhatikan secara baik kawan-kawan. Karena begini ya, dalam beberapa informasi yang sudah beredar, saya lihat terutama kalau kita perhatikan ya media-media di luar itu ya membahasnya Israel ini memang fokusnya adalah melakukan perlawanan balasan terhadap Hamas ya. Jadi yang mau dibalas ataupun yang mau diserang oleh Israel ini terutamanya fokusnya adalah kepada Hamas ya. Jadi bukan kepada warga. Makanya di sini kita lihat ya, pihak dari Israel menghimbau ataupun bahkan memberikan kesempatan kepada warga untuk pergi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kenapa ini kemudian ada himbauan? Sebagaimana yang sudah kita lihat ya, bahkan di video-video kita sebelumnya juga ada pembahasan terkait dengan karena Israel ini sudah bersiap untuk melakukan serangan darat ya. Jadi situasinya seperti itu kawan-kawan ataupun Bapak Ibu semua. Lalu kemudian menariknya lagi Bapak Ibu, ini dikabarkan bahwa beberapa jam yang lalu ya, pemimpin Hamas ya, rakyat Palestina tak akan tinggalkan jalur Gaza katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, itu memang situasinya. Jadi kalau sudah seperti ini ya begitulah ya. Tergantung dan kembali kepada masyarakat, mereka akan mengikuti siapa ini, mengikuti instruksi ataupun kemudian himbauan dari Israel ataukah dari pihak Hamas, yaitu kembali kepada mereka. Tetapi begini kawan-kawannya, situasinya memang tidak mudah ya, tidak hanya sekedar membuat pilihan sederhana ya, karena pasti masing-masing ya, mungkin kalau mereka mengikuti kata ataupun kemudian himbauan dari pihak Israel, apakah kemudian kalau mereka pergi dari kota Gaza keluar, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja ya, terutama oleh pihak Hamas. Nah, inilah situasinya ya. Jadi memang tidak gampang kawan-kawannya. Oleh karena itu saya sepakat sekali ya dengan beberapa komentar dari teman-teman ya. Memang tidak banyak ya yang mana mereka menyuarakan untuk segeralah kiranya ini selesai dan ada solusi yang paling baik supaya di waktu-waktu mendatang tidak ada lagi situasi yang seperti ini. Karena kalau untuk menghadapi hal yang begini Bapak Ibu ya kawan-kawan semua, kita melihatnya wah kasihan sekali ya warganya ya, kasihan sekali masyarakatnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini beberapa jam yang lalu ya updateannya, perang Hamas versus Israel ini makin menggila katanya. Jadi korban sudah mencapai 3.565. Nah, itu dia yang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu ya teman-teman semua. Ini sudah ribuan loh yang menjadi korban. Nah, lalu kemudian juga ada di sini katanya ya banyak kaum ibu katanya ikut mendonorkan ASI ya. Oke ya, saya pikir ini satu hal yang baik juga Bapak Ibu ya kawan-kawan semua. Karena sebenarnya begini ya, yang perlu diperhatikan adalah korban itu bukan hanya dari pihak Palestina ya. Bahkan kalau kita ikuti tadi penjelasan dari Bang Ade Armando, Bang Ade Armando itu sudah jelas ya menguraikannya bahwa yang pertama sekali melakukan serangan ini adalah Hamas ya, bukan Israel dan juga bukan warga Palestina. Jadi Hamas lah yang kemudian memulai situasi ini ya. Dan tadi Bang Ade Armando juga sampaikan bahwa tentu Hamas tahu bahwa kalau mereka melakukan serangan tersebut ya, Israel pasti akan membalasnya secara habis-habisannya. Dan itulah yang kemudian sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel ya, bahwa katanya Hamas akan membayar mahal harga ini katanya. Jadi memang pihak dari Israel sendiri ya melalui pemerintahnya sudah mendeklarasikan perang terbuka ya terhadap Hamas Bapak Ibu. Jadi memang situasinya seperti itu sekarang. Bahkan tadi saya lihat ya dalam beberapa informasi yang sudah beredar, rival dari Perdana Menteri Netanyahu itu Benny Gantz ya, yang sekarang ini ternyata mereka sudah bersepakat Bapak Ibu ya, sudah bersepakat mengesampingkan ya orientasi ataupun kesepakatan corak politiknya mereka ya, kepentingan politiknya mereka sudah dikesampingkan, tapi mereka bersatu ini untuk memberikan perlawanan maksimal ya, penuh kekuatan kepada Hamas. Nah, itu situasinya Bapak Ibu ya. Tapi tadi saya juga lihat ada beberapa jam lalu ternyata sudah ada yang demo Bapak Ibu ya, di bangsa kita di Indonesia itu sudah ada yang melakukan aksi demo ya, dan kemudian aksi demonya menyuarakan mendukung Hamas, mendukung Palestina, dan tentu saja ya kalau mengenai Israel yang mereka pasti Bapak Ibu ya, ya pokoknya mereka menginginkan Israel itu tiada aja. Nah, seperti itu ya kawan-kawannya. Tetapi sebagaimana yang kita lihat di dalam Alkitab ya, Alkitab berkata siapa yang memberkati Israel diberkati, siapa yang mengutuki dikutuki juga. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, itu firman Tuhan ya,
bukan saya yang kemudian membuat-buat itu ya, tapi saya hanya mengingatkan kepada kita semua ya. Tetapi sebenarnya begini teman-teman ya, kita perlu bijaksana juga merespon dan memahami situasi yang seperti ini, karena begini ya, yang ada di Palestina maupun yang ada di Israel ya, bukan hanya satu agama ataupun kemudian bukan hanya satu pihak saja ya. Di Israel ada Kristen ya, tetapi juga di Palestina ada Kristen ya. Bahkan ada juga ya penganut-penganut agama lain. Jadi memang kasihan ya Bapak Ibu ya. Itu yang kemudian tadi saya pikir, wah ini semoga cepat selesai. Semoga segera ada solusi yang paling baik. Semoga segera ada kondisi ya yang kondusif ya, kondisi yang kondusif supaya warganya bisa kembali ke rumah ataupun kemudian setidaknya bisa tidur nyenyak ya, bisa beristirahat capek Bapak Ibu ya. Kasihan ya kita aja yang kemudian melihat-lihatnya nih dalam beberapa cuplikan video, kita kasihan sekali ya. Oleh karena itu mari kita terus doakan yang terbaik dan semoga ya segera ada solusi yang paling baik di sana.